Coba lihat Bilal. Apa istiqomahnya Bilal? Senantiasa menjaga wudu dan sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu istiqomahnya Bilal di bidang itu. Sementara amalan Bilal dengan sahabat yang lain sama, kelebihannya adalah di bidang wudunya. Selepas wudu, setelah dia batal wudu, dia sambung wudunya, kemudian dia sholat sunat, dia rutinkan itu. Dengan itulah dia dikatakan oleh Rasulullah, saya mendengar bunyi terompahnya Bilal di dalam surga, padahal Bilalnya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Pujian dan salawat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita semua untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan pesan yang disampaikan kepada saya, insyaallah sebelum kita masuk kepada tema kajian kita, kita buka ruang diskusi untuk kita. Tetapi saya lebih setuju kalau seandainya kita banyak memfokuskan tentang masalah tauhid, masalah akidah, masalah yang sebenarnya sangat awam umat pada hari ini mengetahuinya. Silahkan kalau ada yang mau diskusi, maka sampai pada waktu yang disiapkan untuk kita, insyaallah kita baru mulai kajian tentang panggilan menuju surga. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Ya. Secara langsung kaitannya dengan tauhid, ada beberapa tulisan yang kita baca bahwasanya ketika Muhammad Al-Fatih ingin mengumumkan puncak Nobel, dia menyunahkan atau mengharuskan 10.000 diantaranya harus membaca, mewiridkan lafaz atau membaca doa dan seterusnya. Kemudian 70.000 diantaranya melakukan terus, sehingga dia membina pasukan itu untuk berdoa kepada Allah sehingga mampu melakukan proses kaitannya dengan yang akidahnya tentunya kita tidak lakukan lagi, tetapi takarubnya kepada Allah. Nah, amalan yang tadi disunahkan itu, yang diajarkan pasukannya itu sendiri, itu kalau dalam konteks sekarang kan suka dikaitkan dengan bid'ah gitu saja. Tapi kita melihatnya adalah upaya takarub kepada Allah dari yang dilakukan oleh Al-Fatih terhadap pasukannya itu. Konteksnya melihatnya gimana kita? Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pasukan yang disiapkan oleh Allah untuk mendampingi Al-Fatih adalah para lelaki terbaik di muka bumi masa itu. Dan ada hadisnya. Nabi mengatakan,
khairul amiri amiruha, ya, khairul juyushi jaishuha. Sebaik-baik pemimpin pada masa itu adalah pemimpin yang memimpin di situ, yang dia akan menaklukkan Konstantin, kata Rasulullah. Dan ternyata adalah Al-Fatih. Sebaik-baik bala tentara adalah bala tentaranya dia. Dan ternyata bala tentara ini yang dibawanya pergi bertempur adalah yang tidak pernah seumur hidup telat melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Masya Allah. Sementara beliau sendiri sejak seumur hidupnya dia kenal dengan Islam, dia tidak pernah meninggalkan tahajud 1 malam pun. Inilah Al-Fatih. Sementara dia dididik oleh Syamsuddin, seorang ulama yang tidak diragui lagi kekuatan dan kedalaman ilmunya. Dia didampingi oleh orang-orang yang sangat kuat sekali berprinsip dengan agama. Kemudian anjuran beliau agar Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh, penaklukan, dengan menganjurkan membakar semangat bala tentaranya agar beribadah maksimal di malam hari itu, sebenarnya sesuatu hal yang sangat lumrah, sesuatu hal yang sangat baik. Adapun apa yang ditetapkan oleh amir bukan termasuk masalah bid'ah, ya, karena perintah amir adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaikum bi amiri, kamu wajib mentaati amirku. Siapa yang mentaati amirku, dia taat pada aku. Ya, amir Rasul adalah siapapun yang memimpin umat Islam dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan dunia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah sultan, ya, sang penguasa, di mana kewajiban mentaatinya selama bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruhnya bukanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni rangkaian ibadah yang beliau berharap dengan ibadah tersebut Allah menurunkan bantuan, Allah menurunkan pertolongan dan memberikan futuh yang dirindukan. Tidak ada masalah sebenarnya. Ya, yang patut diselisihi adalah apabila itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Kalau tadi Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud yang begitu setiap malam. Tapi di sisi lain kan ada sahabat Nabi yang sempat pada satu Rasulullah SAW bilang inilah dari surga. Sehingga kalau kata sahabat Umar sampai ke rumahnya beberapa malam mengikuti, tapi tidak ada ibadah khusus yang begitu keras yang dilakukan oleh si punya rumah. Atau di sisi lain ada kita lain, seorang wanita yang mungkin kurang baik, tapi ketika dia membantu seekor anjing yang tidak kehausan, juga diampuni dan dia masuk surga gitu. Hanya di sisi lain dari mas Quran sendiri, kita diberatkan sekali untuk, maksud saya di titik berat sekali untuk mengikuti tahajud. Satu sisi ketika begitu mudah masuk surga, di sisi lain begitu berat yang harus kita lakukan untuk bisa masuk surga. Sebenarnya optimalisasinya di mana? Terima kasih. Sebenarnya masuk surga itu bukan mudah, tapi yang diperlukan masuk surga itu adalah istiqomah. Coba lihat kisah tentang Nabi mengatakan, kalian ingin nggak melihat calon penghuni surga? Sahabat-sahabat terangsang, mau ya Rasul, sebentar lagi orangnya datang, lihat aja. Ini kan gitu. Ternyata orang biasa, di kalangan para sahabat nggak terkenal. Besoknya Nabi menyebutkan lagi, dan yang datang orang itu juga, sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya, minta izin kepada orang yang bersangkutan agar dibenarkan dia numpang nginep. Mumpung dia masih remaja, diizinkan. Memang nggak ada yang istimewa. Sampai Anas kecewa. Apa sih istimewanya orang ini? Bahkan lebih istimewa sahabat terdekat Nabi yang lain. Akhirnya Anas minta izin, dan dia belak-belakan. Saya minta izin itu karena gini. Minta izin nginep di rumah bapak karena alasannya begini. Tapi kayaknya bapak orang biasa, kata Anas. Ya memang saya seperti yang kau lihat, nggak ada apa-apanya, kata Anas. Kata bapak itu sama Anas bin Malik. Kemudian Anas pergi, setelah minta izin, assalamualaikum, dia pergi, pamitan. Belum beberapa langkah, Anas di stop oleh bapak itu. Sebentar, nak. Saya nggak tahu kalau seandainya yang selama ini saya jaga, itulah mungkin yang akan menjadikan saya di antara yang dikatakan Rasulullah, selama ini saya tidak pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan pada saudara saya yang lain, dan saya ikut bersyukur. Itu aja andalannya. Saya tidak pernah
iri, nggak pernah dengki dengan nikmat apapun yang Allah berikan pada orang lain, bahkan saya ikut bersyukur. Dia istiqomah dengan amalan itu. Sementara amalan wajibnya, amalan rawatibnya, sunatnya sama dengan yang lain. Tapi ternyata istiqomahnya adalah nggak mau iri, nggak mau dengki. Inilah Bu ya, nggak mau iri, nggak mau dengki. Dia istiqomah dengan itu. Coba lihat Bilal. Apa istiqomahnya Bilal? Senantiasa menjaga wudhu dan sholat sunat 2 rakaat setelah itu. Istiqomahnya Bilal di bidang itu. Sementara amalan Bilal dengan sahabat yang lain sama. Kelebihannya adalah di bidang wudhunya. Selepas wudhu, setelah dia batal wudhu, dia sambung wudhunya. Kemudian dia sholat sunat. Dia rutinkan itu. Dengan itulah dia dikatakan oleh Rasulullah, saya mendengar bunyi terompahnya Bilal di dalam surga. Padahal Bilalnya masih ada. Ya. Semoga dapat dipahami ya Bapak ya. Nah, sementara yang ini adalah sholat tahajud, ya. Kemudian sholat berjam 5 waktu, orang-orang istimewa yang memohon pertolongan dari Allah. Lain lagi urusannya. Memohon pertolongan di dunia, karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunsaruna bitaqwakum billah. Sesungguhnya kamu itu akan ditolong oleh Allah dengan ketakwaan kamu. Bukan dengan jumlah bala tentara yang banyak, bukan dengan persenjataan yang lengkap, tetapi dengan ketakwaan kamu. Maka semakin orang ini bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap masalah. Nah, Al-Fatih tahu betul ini dengan hakikat ayat. Bagaimana cara menaklukkan Konstantinopel ini yang tidak pernah mungkin bisa mengkhayal aja nggak mungkin bisa menaklukkan. Tapi maka instruksi Al-Fatih adalah tingkatkan ketakwaan. Dalam artian apa? Amalkan amalan-amalan yang membuat Allah ridha. Ada yang berdoa, ada yang tahajud, nggak tidur ya, tidurnya hanya sebentar kemudian tahajud. Ada yang baca Quran, pokoknya seluruhnya meningkatkan amalan yang maksimal di malam hari itu. Besoknya mereka memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu Pak ya. Ya. Jadi negara tahajud Pak ya. Kan ada di beberapa hadis dikatakan pertama hadis yang beberapa kota itu yang kemudian di ketiga malam terakhir. Kadang kita melihat atau kalau kita dilibatkan gitu ya, ada teman-teman dia bangun jam 12, dia bangun jam 2, ada juga melaksanakan apa yang di situ, sulusul lain itu akhir. Ganjaran ketika kita melaksanakan sholat tahajud itu di awal malam, di tengah malam, sama di akhir malam yang dikatakan tadi itu sama tidak Pak? Beda. Bedanya segi apa? Sepertiga malam terakhir khusus dalam hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya, mana yang mau minta ampun dari dosa-dosanya, cepat saya ampuni semua. Mana yang harapkan rahmatku, cepat saya bagi sekarang. Ya, ini istimewanya sepertiga malam terakhir, gitu. Jadi dan sepertiga malam terakhir itu lebih berat Pak, lebih berat. Kalau kita awal, yang bawahnya belum tidur, kita udah tahajud duluan, kemudian kita tidur, dapat nilai pahala tahajud. Pertengahan juga seperti itu. Tetapi sepertiga malam terakhir, ini betul-betul hanya orang pilihan yang sanggup mengambil sepertiga malam terakhir. Artinya ketika kita melaksanakan itu 1 jam atau 1,5 jam sebelum waktu subuh, mungkin itu yang terlalu dapat. Itu dapat. Wa in kana witran, sekalipun yang hanya kita dapat hanya 1 rakaat witir. Ya. Baik. Ada pertanyaan atau sudah bisa kita mulai pengajian kita? Ya. Ini pembahasan masalah takdir ya. Pembahasan masalah takdir. Sebenarnya seseorang dapat hidayah atau tidak,
Tergantung pada orang itu sendiri, Bu. Hidayah itu sama dengan rezeki, mesti dicari. Sementara Allah telah menyebarkan asbab hidayah. Allah telah menyebarkan di muka bumi ini asbab hidayah. Seperti Allah telah menyebarkan rezeki. Tergantung orang ini mau nyari enggak. Kalau memang dia ini orang yang benar, orang yang baik, pokoknya saya asal baik saya ikuti. Kalau gitu prinsipnya Allah akan tuntun dia sampai dia mendapatkan hidayah yang benar. Ya. Tapi kalau tidak bersumber dan berdasarkan dari keinginannya, yang penting saya orang bagaimana orang banyak aja dah. Itu bukanlah orang yang tipe orang yang menginginkan hidayah. Gimana orang kebanyakan aja. Saya ngikut aja sih. Kalau udah gitu prinsipnya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau prinsipmu ada ngikuti orang kebanyakan, kamu pasti sesat dari jalan Allah. Jadi begitu, Pak. Bukankah makin ke ujung kata Rasulullah, yang di atas kebenaran, di atas hidayah itu makin sedikit. Nah, kita sekarang mau ngikuti kebanyakan atau mengikuti bukan ikuti yang sedikit juga sih, mau ikut yang benar. Kalau ikut yang benar kita makin sedikit. Jumlahnya makin sedikit, makin kecil. Gitu ya, Bu ya. Jadi harus dicari itu hidayah. Dan Allah menjamin, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Kami tak akan mengazab sampai orang ini dapat dakwah dulu dari seorang rasul atau utusan atau dai atau ulama yang nyampe ke dia. Sejauh-jauh orang Pak di dalam di pelosokkan pedalaman atau orang kubu atau orang apalah namanya ya, yang menurut kita nggak ada sampai dakwah ke sana, tidak benar. Pasti pernah sampai dakwah ke sana, hanya saja mungkin ketika dakwah itu mereka dengar, mereka membenarkan, fitrah mereka membenarkan, tapi mereka tolak. Habis itu si dai bisa jadi dibunuhnya atau dai itu pergi meninggalkan. Menurut kita nggak pernah dakwah datang ke situ, tapi yang pasti pernah. Karena di akhirat Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum masuk neraka sampai di dunia Allah telah menyampaikan dakwah kepada mereka. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, la yablughanna, betul-betul akan sampai risalahku ini kepada timurnya negeri dan baratnya negeri dari bumi ini. Sejauh matahari bisa menerangi bumi, dakwahku akan sampai ke sana. Dakwah Islam ini berarti nyampe. Nggak ada cerita nggak nyampe. Mau nggak dia ngambil, gitu aja. Kalau dia mau ngambil, dia dapat hidayah. Makanya kalimat muhtadun dalam Al-Quran dari ihtada, yahtadi, ya, orangnya disebut dengan muhtadin. Itu adalah orang yang mengambil hidayah loh, Bu. Bukan artinya orang yang dapat hidayah. Kalau dapat hidayah di rumah aja dah, saya tunggu hidayah dari Allah. Ya, tapi mengambil hidayah kayak ibu nih, kayak bapak nih. Datang ke pengajian mau cari hidayah. Setiap ayat dibacakan, dari ayat itu ada satu hidayah yang menuntun hidup kita. Ya, jadi hidayah itu enggak sekali turun ceplok, udah selesai. Sampai mati dia dapat hidayah terus. Enggak, hidayah terus nambah. Al-Quran ini hudan lil muttaqin. Adalah kitab hidayah. Satu ayat, satu nilai hidayahnya. Makin banyak ayat yang didengarkannya, makin banyaklah hidayah yang dia dapatkan. Nah, diamalkan enggak? Ketika diamalkan, hidayah itu menjadi iman. Ya, saat diamalkan, pokoknya bapak nih dengar satu ayat, oh ya Allah, itu maksudnya, dah dapat hidayah tuh. Tapi ketika diamalkan apa petunjuk Allah yang ada dalam hidayah ini, hidayah itu kan petunjuk artinya kan? Ketika diamalkan, ketika itulah menjadi iman. Sebelum dia diamalkan, belum menjadi iman. Baru sebatas menjadi ilmu. Ya Bu ya. Silakan, ada yang lain? Ya. Iya, betul. Karena dia nggak ngamalkan. Ya, karena dia tidak mengamalkan. Hafal di Al-Quran 30 juz, hafal dia seluruh hadis, hanya sebatas jadi ilmu buat dia, jadi bangga-bangga buat dia, tapi dia nggak amalkan, maka dia sebenarnya tidak mengambil hidayah. Dia hanya baru sebatas tahu. Kalau ngambil hidayah itu apa? Dia amalkan petunjuk itu, maka jadilah iman. Makanya di dalam Al-Quran, fazadahum imanan ma'a imanihim. Kami tambahkan iman mereka di atas iman yang sudah ada. Maknanya apa? Ketika dia belajar,
Dia dapat petunjuk, dia dapat bimbingan, dia dapat hidayah di situ. Lalu dia amalkan, maka bertambahlah imannya. Dia amalkan, bertambahlah imannya. Dia amalkan, bertambahlah imannya. Bukankah al-imanu yazidu wa yanqus? Bukankah iman itu bertambah dan berkurang? Yazidu bi ta'atillah. Iman itu bertambah dengan mentaati Allah. Dapat 1-2 ayat, langsung amalkan, bertambahlah imannya. Dia baca lagi 1-2 ayat yang lain, dia amalkan, bertambah lagi imannya. Maka kami tambahkan iman kepada mereka di atas iman yang ada. Jadi ibu-ibu kalau nanya, Pak Ustadz gimana cara nambah iman? Gampang. Amalkan ilmu yang udah diilmui, dengan itulah bertambahnya iman. Selama ilmu itu tidak diamalkan, tidak akan ada penambahan iman. Ya. Orang sekarang Pak, kebanyakan ilmu, amal kosong. Gua mah udah tahu. Lalu kenapa dia nggak ngamalkan? Makanya nggak berkah itu ilmu. Kalau ilmu nggak diamalkan, dia akan menjadi kutukan bagi orang yang mendapatkan ilmu itu. Ustadz, kalau begitu kami nggak mau nambah ilmu. Malah lebih bahaya. Calon penghuni neraka itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. Makin dia jauh daripada ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka semakin masuk dia ke tengah-tengah kesesatan dan kejahilan. Betul tidak? Makin mudah dia untuk disesatkan oleh syaitan. Baik syaitan jin atau syaitan manusia. Jadi wajib nambah ilmu. Nah setelah nambah ilmu, amalkan. Seketika diamalkan barulah menjadi iman. Faham ya Bu ya? Nah. Gimana? Sebenarnya bukan tidak, pasti fitrah. Ini adalah fitrah, fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Al-Quran ini adalah fitrah yang telah Allah turunkan. Fitrah ini sama dengan fitrah aslinya manusia baru lahir. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir ke muka bumi ini dari kalangan jin dan manusia, lahirnya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Yaitu cinta kepada Islam, cinta kepada kebenaran, cinta kepada al-haq. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu sama dengan asli fitrah yang dia bawa sejak lahir. Jadi Bu, ketika dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, hati kecilnya yaitu fitrahnya itu pasti membenarkan. Pasti membenarkan. Hanya nanti ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia tidak menyatakan syahadatnya, ya, tidak menyatakan keberpihakannya dan menampakkan keislamannya. Kadang-kadang itu adalah jabatannya, kadang-kadang itu adalah pekerjaannya, kadang-kadang itu adalah suaminya atau keluarganya atau masyarakatnya yang dia jadikan sebagai penghalang untuk dia menzahirkan pengakuannya. Ada 1-2 orang dari kalangan, sekarang kan berduyun-duyun orang-orang di Amerika dan Eropa berduyun-duyun masuk Islam. Setelah mereka belajar Islam, hatinya terbuka dan dia tanggung resiko. Di Inggris Bu, sekarang ini saya baru dapat beberapa, kan kami sering chatting-chattingan dengan beberapa sahabat kami di UK. Beliau mengatakan tingkat orang masuk Islam di Inggris itu berbondong-bondong sekarang nih Bu. Bahkan yang paling banyak masuk Islam itu kaum wanita. Kaum wanita yang paling banyak masuk Islam. Keluarga manapun yang sudah masuk Islam, kalau ada yang wanitanya, maka umur 17, 18, 19 tahun itu sudah dicarikan jodohnya. Mereka nggak peduli, mereka tidak akan tanya calon jodohnya ini, kamu udah kerja belum? Nggak akan ditanyakan itu. Yang dia pastikan orang ini sudah muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, orang ini pandai ngaji nggak? Bisa sholat nggak? Ya. Yang ketiga, orang ini sholatnya di mana? Masalah dia kerja atau tidak nggak ditanya. Bahkan sekarang muslimah di UK siap menjalani hidup berpoligami, bukan siap minta malah. Ya. Nggak rezeki Bapak di sini, Pak. Di sana mereka benar-benar minta, sebab Bapak langkanya laki-laki yang muslim, jumlah yang masuk Islam itu semakin banyak. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang cara berfikirnya sudah maju. Mereka belajar Islam karena dari sumbernya. Walaupun mereka tahu bahwa Islam diisukan teroris segala macam, ternyata tidak benar sama sekali karena Islam tidak mengajarkan itu. Orang-orang yang melakukan perbuatan semacam itu adalah orang-orang yang dibuat agar mereka melakukan seperti itu untuk memburuk-burukkan Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Jadi mereka dengan ilmu, apalagi di Amerika Bu, tingkat orang masuk Islam Pak,
Masya Allah. Sehingga Syekh Imran Hussein mengatakan masa depan Islam itu bisa terbit dari Amerika dan dari Eropa. Sekarang ini Pak, Paus Yohanes Paulus sendiri sudah meresmikan bahwa lembaga keuangan dunia hendaknya dikelola dengan metode ekonomi Islam. Udah resmi dari Paus Yohanes Paulus sendiri. Maka perbankan-perbankan dunia yang ada sekarang berlomba-lomba memakai sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah, memang pakai ekonomi syariah. Mereka benar-benar mengakui tidak ada yang lebih kebal, yang lebih punya daya kenyal untuk mempertahankan keuangan dunia, ekonomi dunia, kecuali dengan sistem ekonomi syariah. Di Jepang Pak, sekarang udah resmi yang dipakai adalah lembaga metode ekonomi syariah di perbankannya. Di Cina rata-rata yang masuk ke dalam perbankan syariah itu rata-rata orang Cina. Dunia sekarang mengakui. Pendidikan juga mulai melirik kepada pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Islam. Hari ini. Makanya masa depan dunia, kata CIA, intelijen Amerika Serikat, masa depan dunia ada di tangan khilafah Islamnya. Islam akan kembali memimpin dunia. Pas dengan janji Allah di surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan setelah masa kekosongan khilafah, kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Sekarang arahnya ke situ kuat. Sangat kuat sekali arah bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamnya. Ya Pak ya. Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada judul kita, Panggilan ke Surga. Ya. Sebelum Muhammad yang akan menjadi Rasul, itu kan jauh dari Nabi Isa dalam waktunya, sehingga pada saat itu bisa dibilang agak yang mengatur insan. Kalau saya itu apakah ada orang yang bisa mendapatkan hidayah, sementara mereka kan nggak pernah ketemu bahkan dengan Nabi Isa, dengan dakwah dari ahli kitab ini. Baik, terima kasih. Masa itu disebut oleh para ahli sejarah dengan Ahdul Fatrah. Masa Fatrah. Pada masa itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga satu kelompok di muka bumi ini yang tetap berakidah yang lurus, disebut dengan kaum Hanafiyah atau kaum Hanafiyin, ya. Ya, tetap ada. Makanya dan di Mekah itu ada ahli-ahli kitab yang dari Taurat, dari Injil itu ada, dan mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Pak, walaupun jumlahnya nggak banyak, bisa dihitung ya, akan tetapi di mana-mana tempat ada, ya Pak ya. Jaraknya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan 600-an tahun ya Pak ya. Ya, di masa itu Allah tetap menjaga akidah dan agama yang lurus ini. Baik, mari kita mulai masuk pengajian kita ya. Silahkan dibuka Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 133, 134, 135, 136, 4 ayat. Kita bahas 4 ayat. 133 sampai 136. 4 ayat ini yang menjadi asas pembahasan judul kita, yaitu panggilan ke surga. Dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Mari kita simak terjemahannya. Wasari'u, dan berlomba-lombalah kamu. Sari'u, kalau bahasa Arabnya berlombalah kamu, isra'u, segeralah. Tapi kalimatnya sari'u dari bab mufa'alah, artinya ada lawan atau ada kawan untuk berlomba dengannya. Bukan satu orang, dua orang, tetapi banyak orang disuruh untuk berlomba-lombalah. Sari'u, berlombanya bukan lambat-lambat, main cepat. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, menuju keampunan dari Rabb kamu. Cepat, itu maksudnya. Cepat minta ampun. Segera bersihkan dosa-dosa kamu. Aneh, Allah pilihkan di sini Rabbikum, bukan minallah. Kan bisa saja kan? Sari'u ila maghfiratin minallah. Kan bisa kan? Tapi kenapa Allah gunakan Rabbikum dalam ayatnya ini? Ini rahasia loh Pak. Kenapa Allah menggunakan kalimat Rabb? Baik, penekanan Rabb di sini Allah pilihkan karena Rabb itu salah satu maknanya adalah peraturan. Rabb maknanya adalah pengatur. Rabbil alamin, sang pengatur alamin. Rabbin nas, sang pengatur manusia. Rabbikum berarti aturan Rabb kamu. Kita dalam hidup ini banyak melanggar aturan Allah. Benar nggak? Benar nggak? Kita dalam hidup ini banyak melanggar aturan Allah. Benar nggak? Benar. Lalu kita berdosa karena melanggar aturan Allah. Allah atur kita mulai dari urusan pribadi. Kamu harusnya penampilannya seperti ini. Cara bicara kamu harusnya begini. Tidur kamu mestinya begini. Yang kamu makan harusnya yang kayak gini. Ya kan? Kemudian bagaimana kamu dengan istri begini. Itu diatur semua oleh Allah. Kalau kamu punya anak, kamu harusnya punya anak tuh gayanya gini. Kamu harus didik anak kamu itu caranya seperti ini. Itu diatur oleh Allah. Kita banyak langgar itu aturan. Betul nggak? Betul nggak? Baik. Kaum muslimin, begitu juga dengan orang lain, ya. Kita diatur oleh Allah bagaimana kita bermuamalah bisnis di luar sana. Bagaimana kita mengelola suatu daerah, mengelola rakyat. Kalau sempat kita penguasa, diatur oleh Allah. Bagaimana dalam aturan-aturan Allah ini terlalu banyak yang kita langgar, makanya kita berdosa. Disuruh oleh Allah, cepat, hai hamba-hambaku, cepat. Cepat minta ampun, kamu udah banyak melanggar aturan saya. Dapat rahasianya nggak nih? Dari kalimat Rabb di situ, aturan di situ. Yang padat di situ adalah kalimat aturan. Coba Bu, Ibu pengen masuk surga? Iya. Coba doa yang selama ini jadi andalan kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen masuk surga, tapi kenapa Allah ngajarin kita dengan kalimat Rabbana, bukan ilahana, atau Allahumma atina fid dunya hasanah? Apa enggak jadi pertanyaan tuh? Tapi kenapa Allah ajarkan kita dengan Rabbana? Why? Kenapa Allah pilihkan berdoa kepadanya menggunakan kalimat Rabbana? Kalau kamu rahasianya di sini, Rabbana artinya tadi sang pengatur. Kalau rahasia Rabb itu adalah pengatur,
Lalu kita pakai Rabbana, wahai sang pengatur kami, masukkan kami ke dalam surga. Di dunia ini, berilah kami hasanah. Bahagiakan kami. Sebenarnya langsung terjawab tuh Pak. Di kalimat mana jawabannya? Di Rabbananya itu. Di situ jawabannya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kamu memang ingin saya bahagiakan hidup di dunia, jalankan aturan saya yang sudah saya turunkan untuk kamu. Gitu loh, itu kunci bahagia. Kalau mau bahagia, aturan saya kamu jalankan. Jangan kamu keluar dari aturan saya, akibatnya kamu nggak bahagia. Dilarang makan riba, malah menternakkan uang. Masukkan uang ke bank dengan niat bunganya nanti untuk makan, minum, untuk mengembangkan usaha. Innalillah, jual giro sana kemari, lalu dapatkan penghasilan dari cara, Masya Allah, keluar dari aturan Allah, maka hidupnya dijamin oleh Allah celaka. Hidupnya seperti orang sempoyongan kesurupan setan. Itu karena melanggar. Dilarang, diatur oleh Allah. Kalau kamu punya kebutuhan biologis, salurkan pada istri kamu, jangan berzina. Itu aturan Allah. Kalau saatnya dijalankan aturan Allah, kamu sehat. Ya, kamu sehat, kamu kuat, jauh dari penyakit. Maka jalankanlah aturan Allah biar kamu senang, biar kamu bahagia. Kalau kamu ingin hartanya berkah, bahkan melimpah ruah, bayarkan zakat. Itu aturan Allah. Kalau kamu jalankan, harta kamu berkah, hidup kamu di rumah tangga jadi tenang, karena zakatnya kamu keluarkan, harta kamu bersihkan. Jika tidak, seluruh harta yang masih bercampur dengan hak orang lain, maka yang bercampur dengan hak orang lain yang tidak dikeluarkan itu akan menjadi racun bagi harta yang ada di tangan kita. Akibatnya kalau kita makan, kita sama dengan makan racun. Banyak penyakit. Secara fisik, banyak kita mengalami penyakit. Setan juga bisa masuk karena kita memakan yang bukan milik kita. Coba aja kalau nggak berani nggak mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat. Itu aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah atur yang wajib-wajib agar dikerjakan. Itu untuk kebaikan kita. Allah atur mana-mana yang terlarang, yang haram, tinggalkan. Maka kita akan bahagia. Dilanggar, rasakan akibat dari pelanggaran itu. Maka ketika kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, doanya mantep. Rabbana atina fid dunya hasanah. Peraturan Allah ditinggalin mulu, kagak bakalan dapat bahagia. Percaya dah. Gimana mau bahagia? Nabi saja menganjurkan umatnya, kamu jangan membiasakan hidup terlibat dengan hutang. Apalagi hutangnya pakai ribawi lagi, ciloko. Coba aja lihat, ada nggak yang bahagia hidupnya orang, yang orang tersebut terbelit utang? Ada yang bahagia nggak hidupnya? Di mana-mana dia terasa hidupnya sempit, dunianya terasa susah. Siang kepikiran utang, malam kepikiran utang, mimpi-mimpi buruk gara-gara utang, ya. Mau keluar rumah takut. Hidup jadi ketakutan. Emang enak hidup yang dihantui oleh perasaan begitu? Nggak ada enaknya. Itu menandakan apa? Kita sudah keluar dari aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Hobi banget berutang. Dan kata Nabi, kalau kamu sudah terjebak dengan hutang, saat ada pembayar hutang, cepat bayarkan. Soalnya kesempatan belum tentu akan terulang kembali. Lah ini enggak. Ditunda-tunda. Matlul ghaniyyu zulmun. Punya kemampuan bayar hutang, tapi menunda-nunda, maka itu adalah kezaliman. Lah orang yang zalim ini enggak akan pernah bahagia. Orang zalim ini enggak akan pernah bahagia. Ketika dia punya kemampuan bayar utang, dia enggak bayar, maka dia zalim. Ini contoh kaum muslimin. Rabb di situ adalah pengatur, berarti berkaitan dengan aturan Allah. Sekarang kita kembali ke ayat. Segeralah kamu menuju keampunan Allah yang mengatur kamu, karena selama ini kamu banyak melanggar aturannya. Maksudnya apa ini? Setelah kita taubat, kita kembali kepada jalan aturan Allah yang benar. Dulu saya suka makan riba, udah sekarang udah taubat kan? Udah, tinggalkan. Jangan pernah diulangi kembali. Walaupun saya harus mengulang hidup dari nol Pak Ustadz, walaupun harus mengulang hidup dari nol, lebih baik begitu daripada terbelit dengan hutang sementara dengan riba. Dan lain-lain, contoh-contoh yang lain juga banyak.
Di rumah tangga, saya selama ini nggak bahagia dengan suami saya, ribut mulu. Dengan anak saya kacau, dengan rumah tangga saya berantakan. Hah, itu berarti ada aturan Allah yang sudah dilanggar di situ. Minta ampun cepat pada Allah. Minta ampun cepat. Jangan ditunda-tunda minta ampunnya. Sari'u, cepat, cepat, cepat. Makanya ketika ada sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, habis sudah saya Rasul. Ente ngapain, kata Nabi? Ya Rasul, saya sudah berhubungan intim dengan istri saya. Loh, baguslah tuh, kata Nabi. Masalahnya di siang bulan Ramadan ya Nabi. Wah, ini baru masalah ente nih, kata Nabi. Kapan itu? Tadi ya Rasulullah. Tadi siang. Maka kata Rasul, terus gimana? Saya menyesal ya Rasul. Saya mau tobat. Bisa enggak ya? Bisa, kata Rasulullah. Kamu tobat yang benar. Lalu jalur tobatnya itu begini, kata Nabi. Nanti di luar Ramadan kamu puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Waduh, katanya. Ya Rasulullah, 2 bulan berturut-turut saya puasa terus. Aduh ya Rasulullah, saya pasti nggak sanggup. Ini belum beberapa hari saya sudah bersetubuhan dengan istri saya. Udah kalau gitu, yang kedua, kamu kasih makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Dia diem. Kenapa diem? Saya orang miskin ya Rasul. Terus, ya gimana mau ngasih makan orang? Saya aja perlu dikasih makan. Mulai Rasul tersenyum nih. Kemudian, udah, tunggu sebentar ya, kata Nabi. Nabi masuk ke dalam, ambil sekeranjang kurma. Makanan, kasih sama dia. Nih, sedekah saya untuk kamu. Kamu bagi-bagi sama orang miskin di kampung kamu. Dia lihat makanan, sekeranjang makanan dibagikan Nabi. Dia lihat wajah Nabi dengan wajah memelas. Apalagi kata Nabi? Sudah pulang sana, bagi-bagikan sama orang kampung kamu. Ya Rasulullah, apakah di kampung kami ada orang yang lebih miskin dari kami? Ah, situlah Rasulullah ketawa. Hah? Udah miskin tahu diri dong. Ya, sudahlah kata Nabi. Jadikan ini adalah untuk diri kalian. Jangan buat lagi. Ada pelanggaran yang dilakukan, cepat, jangan mentunda-tunda. Cepat selesaikan. Cepat taubat. Lalu jalur taubatnya ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau zalimi orang, setelah taubat pada Allah, datangi orang itu, selesaikan dengan dia, baru Allah ampuni. Kalau kesesatannya dalam bentuk menyesatkan orang, ya, dengan fatwa-fatwanya, dengan kalimatnya, banyak orang sesat, maka jalur taubatnya setelah taubat pada Allah, nyatakan bahwa dia sudah mencabut pernyataan yang dulu menyesatkan bahwa itu adalah sesat. Hah? Sampaikan pada orang, sebagaimana dia terang-terangan dulu menyampaikan kesesatan itu kepada orang, sekarang dia terang-terangan mencabut kata-katanya kembali. Harus tuh Pak, kalau dia nggak lakukan itu, tobatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya udah tobat, tapi kan ente menyesatkan orang di mimbar kan, ente menyesatkan orang di TV kan, ente menyesatkan orang dengan tulisan kan, sekarang ente delete semua, lakukan hal yang sama. Inilah pernyataan taubatku. Begitu. Ya, orang-orang yang dulu pernah sesat gara-gara aku memanggil seperti itu, sekarang aku panggil mereka kembali. Inilah jalan yang lurus. Yang itu adalah sesat. Gitu, baru Allah terima. Fa amma man taba wa aslaha wa bayyan, fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Siapa yang dah taubat, lalu dia perbaiki dirinya dan dia jelaskan pada orang lain bahwa dia sudah taubat, pernyataannya dulu adalah sesat, barulah aku terima taubatnya. Jadi kalau dia diem-diem aja, yang penting saya udah tobat, sementara udah sekian ratus atau sekian ribu orang udah disesatkannya, Allah nggak terima tuh tobat. Ya, begitu. Sari'u ila maghfirah, cepat kamu minta ampun. Mir rabbikum. Sebab apa? Nggak berhak masuk surga. Kalau dia masih punya dosa, nggak berhak masuk surga. Lah kalau begitu diapain dulu? Dibersihin dulu, Bu. Ibu mau dibersihin di dunia dengan cara tobat nasuha, lalu kita nggak diapa-apain, masuk surga. Atau kita masuk surga setelah diapa-apain. Pakaian kotor nggak layak masuk lemari bersih, Bu. Diapain dulu? Cara nyucinya gimana? Tergantung kotorannya. Kalau kotornya ringan, paling-paling hanya dikit-dikit dipakai dengan air, selesai. Betul nggak? Tapi kalau kotorannya jadi, diapain? Direndam. Habis itu diapain? Makin jadi-jadi, perlu dengan kaki sekalian. Iya kan?
Nggak cukup dengan satu mesin cuci, ya, diulang lagi nanti, diulang lagi, berulang-ulang sampai bersih, baru boleh dilipat masuk lemari istilahnya. Iya kan? Nah, orang baru boleh masuk surga kalau dosa-dosanya sudah bersih. Kalau nggak dibersihkan cepat di dunia, di akhirat loh pembersihannya. Mau? Hah? Kalau nggak mau cepat di sini. Bu, makanya Nabi menjelang meninggal dunia, lagi lemes-lemesnya, lagi sakit-sakitnya, dia minta sahabatnya, bopong aku ke masjid. Maka Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib membopong Nabi. Ya. Sehingga kaki Nabi itu saking lemesnya nggak sanggup digerakkan, Bu. Kata sahabat, dua ujung jari kaki Nabi membuat garis di jalan. Masya Allah, saking lemesnya ya. Dibopong oleh Ali dan Abdullah bin Abbas. Lalu Nabi didudukkan lemes di depan para sahabat-sahabat. Dengan suara yang sangat lemas, beliau berkata, intinya minta maaf. Kalau ada yang pernah saya sakiti, tolong maafkan saya. Kalau nggak bisa dimaafkan, balas sekarang. Coba tuh Nabi. Kalau nggak bisa dimaafin, ya balas sekarang. Nabi juga menjelaskan, kalau ada masalah utang piutang yang berkaitan dengan duit, tolong jangan diam-diam aja. Sebutkan sekarang biar saya bayar. Biar saya bayar. Saya nggak mau nanti bayarnya di akhirat, kata Nabi. Pada masa itu pembayarannya hanya melalui amal saya dibagikan ke dia, atau dosa dia dipindahkan ke saya. Maka Nabi minta penyelesaian cepat. Kalau ada yang fisiknya pernah saya sakiti, hari ini qisas, balas. Sahabat-sahabat mulai nangis tuh. Mereka udah paham, ini udah saat-saatnya mau berpisah nih. Hah? Udah kalimat yang macam ini adalah kalimat perpisahan. Diam, seluruh sahabat diam. Tapi Nabi Muhammad ulangi kembali dengan suara yang lemah, dia ulangi kembali. Saudara-saudaraku, jawab, ada nggak yang pernah saya zalimi? Tolong sekarang selesaikan. Balas. Jika nggak bisa maafkan, balas, saya siap. Kalau ada hutang-piutang, sebutkan, saya bayar. Masih diam Nabi, sampai 3 kali. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami yang mungkin banyak menzalimi engkau. Kami yang mungkin banyak nyakitin engkau. Mana pernah engkau jangkitin kami, menzalimi kami? Nggak ada. Nabi kayak nggak dengar, dia ulangi kembali. Lalu berdirilah seorang yang hitam. Berdirilah seorang yang hitam. Saya ya Rasulullah. Ada apa kata Rasul? Masih ingatkah engkau? Dulu saya pernah membawa tali kekang onta engkau. Ibarat kita sekarang sopir pribadi lah, walaupun hanya sekali 2 kali. Saya dulu pernah bawakan onta engkau. Punggung saya kena cemetimu. Saya nggak tahu itu sengaja atau tidak. Cuma hari ini karena engkau yang minta, saya sebutkan. Maka kata Rasulullah, terima kasih kata Rasul. Ambilkan cemeti, kasihkan ke tangannya. Sahabat-sahabat marah. Tega ente ya. Rasulullah udah sakit. Udah lemes begini, mau ente pukulin. Apa kata Ali? Pukul saya sepuas hatimu, sampai mati. Jangan kau pukul Rasulullah. Rasul suruh diam. Ya, Ali, diam. Umar, apalagi Umar. Awas ente di luar nanti ya. Udah ngancam-ngancam sahabat, udah nggak rela Nabi dipukuli ya. Intinya, Nabi persilahkan. Nih, cambuk udah di tangannya. Kata Rasul, silahkan. Apa katanya? Ya Rasulullah, minta maaf. Waktu itu saya kepukulnya bagian punggung. Maka saya minta punggung engkau ya Rasulullah. Dengan lemah Rasulullah membalikkan tubuhnya. Lalu punggung yang memunggungi sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, waktu itu saya sedang tidak pakai baju. Maka Rasulullah membuka jubahnya. Nampaklah punggungnya yang bersih, putih, bercahaya. Sahabat-sahabat sudah nangis melihat pemandangan Nabi akan dipukulin. Udah sakit. Kekasih mereka yang paling mereka cintai dipukul di depan mata. Orang hitam ini naikkan tinggi-tinggi cemetinya. Udah setinggi ini, kayak udah mau memukul. Ternyata dia lemparkan jauh-jauh. Ditubruknya Rasulullah dari belakang. Mukanya yang kulit, mukanya yang hitam. Ditempelkannya ke punggung Rasulullah yang putih bersih sambil menangis sesegukan. Ya Rasulullah, mana ada yang tega menyakiti engkau, memukul engkau.
Tapi inilah caraku. Dari dulu aku punya impian. Kulit yang hitam hina ini, ya Allah, bersentuh dengan kulitmu yang agung dan mulia. Ya Rasulullah, kejadian itu memang benar. Tapi inilah caraku mewujudkan cita-citaku. Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Ya Rasulullah, aku ingin masuk surga bersamamu. Doakan aku, ya Rasul. Rasulullah langsung membalikkan wajahnya. Dipeluknya sahabat itu. Anta ma'i fil jannah, engkau akan bersama saya kelak di dalam surga, kata Rasul. Masya Allah, pinter tuh orangnya. Tapi yang penting ingat, apa yang dilakukan Nabi, selesaikan di dunia. Kan itu yang paling penting. Selesaikan di dunia. Awas lu, Bu, utang-utang kita sama orang. Ingat-ingat baik-baik. Kadang berutang tuh lunak banget. Lebih lunak lagi gigi daripada lidah waktu berutang. Pas mau bayar, kayak pura-pura lupa. Awas di akhirat penyelesaiannya. Allah tidak akan masukkan surga orang yang masih punya kotoran, dibersihkan nanti. Dibersihkan. Kalau nggak bersih di dunia, ya di akhirat dibersihkan. Cara Allah keras. Kayak ibu membersihkan pakaian tadi. Yang masih kotor-kotor belum boleh masuk. Saya punya beberapa ekor kuda, Bu. Kuda-kuda yang sudah dilanjing, kuda-kuda yang sudah diajak berlari, ditunggangi, kan kotor tuh. Dia baru kita benarkan masuk kandang setelah kudanya dibersihkan, Bu. Nah, tergantung gimana tingkat kotornya tuh kuda, ya, kami membersihkannya. Di grooming segala macamnya, baru kudanya boleh masuk kandang. Kita baru boleh masuk surga setelah bersih. Makanya lanjutan ayat, coba lihat kembali ayatnya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Perhatikan. Dan surga yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Coba lihat, setelah Allah nyuruh cepat bersihkan dari dosa, ya kan? Baru masuk surga, cepat. Masalahnya, Bu, kita nggak tahu kapan kita ini akan tutup umur, ya kan, Bu? Siapa tahu, Pak, siapa tahu ini pengajian terakhir yang Bapak dengar. Pulang nanti udah dapat aja berita, si fulan sudah meninggal dunia. Ya, tadi baru sama-sama ngaji dengan kami. Ya itulah. Tadi kelihatannya sehat-sehat aja. Terus kenapa bisa meninggal? Ya, udah tutup umur, gimana lagi? Kadang-kadang lagi bawa mobil, meninggal. Kadang-kadang tabrakan, kecelakaan, meninggal. Kan kita nggak tahu, ya kan? Bu, Pak, yang kami muliakan, macam ini banyak kejadian. Teman saya, Ustadz kondang dari kota Bukit Tinggi. Ceramah, dia diundang ke Jambi, ceramah. Malamnya tabligh akbar, Kamis malam Jumat tabligh akbar. Besoknya hari Jumat dia diminta khatib. Sedang memberikan khutbah, lagi berapi-api di atas mimbar, langsung jatuh, Pak, meninggal. Sehat walafiat, meninggalnya lagi khutbah. Bisa. Gampang, kalau itu mau bagi Allah gampang. Jemaah saya di Masjid Istiqlal, bukan Istiqlal Jakarta ya, Istiqlal Payakumbuh. Masjid Istiqlal, jemaah saya sedang asik dengarkan pengajian maghrib isya, perutnya mules. Dia pergi ke rumah, ya, bukan mules mau BAB, enggak sih, cuma terasa melilit ke sana kemari, terasa perutnya. Dia pergi ke rumah, alhamdulillah rumahnya tetangga dengan masjid. Dia duduk di sofa, lewat di sofa dia meninggal. Padahal dengar pengajian tadi. Belum lagi masuk azan isya dia udah meninggal. Kayak gitu loh, Pak. Jadi kita nggak tahu, karena nggak tahu jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Apa yang bisa dipercepat sekarang ini dalam rangka membersihkan diri kita, percepat. Taubatnya, ya, memperbaiki dirinya. Jangan tunda-tunda. Ingat-ingat baik-baik. Apakah hari ini kita pernah putus hubungan dan masih sedang putus hubungan dengan mertua kita? Ayo perbaiki cepat. Dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan menantu kita sedang tidak berbunyi. Tahu tidak berbunyi? Sudah tidak teguran sapa maksudnya. Udah lama nggak bunyi. Ini bahasa orang Minang, ini bahasa orang Padang. Udah lama nggak bunyi. Diem-dieman. Ayo sekarang baikan, cepat. Pakai SMS star. Assalamualaikum, apa kabar sahabatku? Apa kabar adekku? Ya, sehat? Sapa sekarang, Pak. Sebelum terlambat. Bu, ibu masa muda banyak aurat ibu yang terbuka. Sekarang ibu baru nyadar. Sekarang ibu baru pakai jilbab. Maka yang masa muda itu kikis dengan banyak istighfar.
Ingat itu kembali istighfar, kikis dalam rangka mengikis dosa-dosa kita yang udah berkarat. Kikis sekarang. Sari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah. Arduhas samawati wal ard. Nah ini, coba lihat. Surga. Wa jannatin arduha. Satu surga. Jannatin. Ini adalah isim nakirah. Isim nakirah. Yang fungsinya adalah untuk mufrad. Ada yang pernah belajar bahasa Arab nggak? Isim nakirah yang fungsinya untuk mufrad. Apa itu isim nakirah? Menandakan surga yang mana aja. Itu satu. Kemudian satu surga, luasnya arduha, luasnya as-samawat, seluruh langit. Saya nggak ada whiteboard ya. Luasnya seluruh langit. Ibu pernah nggak mengetahui Pak, seberapa luas langit ini? Samawat loh. Seberapa luas langit ini? Pesawat terakhir yang dilepaskan oleh NASA Amerika Serikat, ulang-alik tanpa awak ya, telah menemukan, sampai dia hilang, pesawat ini sehilang-hilangnya, telah menemukan lebih dari 100 miliar galaksi di alam semesta ini. 100 miliar galaksi. Bu, galaksi kita ini galaksi apa yang bumi ada di dalamnya? Galaksi Bima Sakti ya Bu ya. Satu galaksi itu Bu, luasnya garis diameter satu galaksi menghabiskan perjalanan cahaya 50.000 tahun perjalanan cahaya. Satu galaksi. Satu detik saja kecepatan cahaya itu berapa Bu? Ayo, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Satu detik kecepatan cahaya berapa? Bilang aja cepat, nggak tahu. Iya, selesai. Satu detik kecepatan cahaya 300.000 kilometer. Satu detik kecepatan cahaya 300.000 kilometer. Satu detik loh itu, Masya Allah. Sementara satu garis diameter galaksi menghabiskan perjalanan cahaya 50.000 tahun. Nggak kebayang deh, nggak kebayang. Berapa nolnya tuh? Kalau dikalikan satu detik kali satu menit, kali 1 jam, terus kali 24 jam, kali 360 hari, ya, kali 50.000 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu baru satu galaksi garis diameternya. Sementara yang udah ketemu sampai hilang lebih dari 100 miliar galaksi. Satu surga, kata Allah dalam Al-Quran, seluas seluruh langit dan bumi. Subhanallah. Satu surga. Sementara surga itu nggak satu loh Bu. Surga itu nggak satu. Ratusan lapisan surga itu. Satu surga dengan surga yang lain, jaraknya seluas seluruh langit dan bumi. Subhanallah. Itu ini Allah memanggil kita, ayo cepat masuk surga. Tapi bersihkan dulu diri kamu dari dosa nggak pantas. Dunia yang bangke, yang sebentar lagi kita tinggalkan, ini akan menahan kita untuk masuk ke surga yang dijanjikan. Nggak pantas. Ibu tahu Pak? Minta maaf Pak. Bapak, nama Bapak bisa saya tahu? Nama Bapak boleh saya tahu? Pak Alfi. Tahukah Bapak? Pak Alfi dengan nama lengkap Bapak hidup hari ini, nama Bapak sudah ada dalam surga loh Pak. Sudah ada. Satu istana khusus telah dibangunkan oleh Allah atas nama Bapak, Pak Alfi. Saya juga sudah ada nama saya di dalam surga. Ada satu istana atas nama saya ownernya, pemiliknya. Bahwa ini istana adalah milik saya. Sebenarnya rumah biasa, tapi bahasa kita di dunia adalah istana. Dan tahukah ibu juga begitu. Setiap orang yang hidup ke muka bumi, Allah bangunkan atas nama dia di dalam surga satu istana khusus, ownernya adalah dia. Bu, tahu nggak besarnya istana atau rumah kita di surga? Tahu nggak? Bilang cepet nggak? Subhanallah Pak.
Inti surga itu adalah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Ada nggak Raja Gok mengkhayal yang pernah ada di muka bumi ini? Suruh dia mengkhayal, nggak akan sampai sedikit pun khayalannya kepada hakikat yang sebenarnya di surga. Ibu lihat, makin canggih orang buat tempat-tempat yang menyenangkan, bangunan-bangunan yang muahal. Itu nggak ada apa-apanya. 1 berbanding 70 kali lipat. Makanya nggak kebayang deh. Nggak ada. Lah, sementara 1 bangunannya dibangun di atas tanah surga. Tanah yang paling mahal di dunia ini, tanah di mana, Pak? Di bumi ini. Tanah di mana? Yang paling mahal di dunia ini? Tanah di Mekah loh. Yang paling mahal sekarang ini tanah di Mekah. Per meternya itu pun udah nggak dijual. Per meternya itu, Pak, kalau uang kita ini sudah dalam harga hampir 1 M. 1 meter. Itu tanah termahal di dunia, Pak. Dunia yang rawan gempa. Dunia yang kalau hujan lebat sedikit kayak di Mekah itu bisa banjir, betul nggak? Dunia yang panasnya tuh minta ampun. Sarang penyakit, sarang penyamun, sarang penjahat. Dunia yang juga kita akan dimakan oleh usia jadi tua keriputan. Biaya operasional listriknya pun mahalnya minta ampun. Beban terus. Baik, sementara bangunan rumah kita dibangun di atas tanah yang nggak akan, maaf ya Bu ya, Bu, tanahnya surga itu saja 1 genggam dibawa ke dunia, dijual Indonesia dengan segala harta kekayaannya, nggak kebeli itu mahalnya tanah surga itu, Bu. Berapakah bangunan untuk 1 orang beriman atas nama dia dibangunkan oleh Allah di atas tanah yang sangat mahal itu? Luasnya 70 mil kali 70 mil. Seumur hidup pernah nggak mendengar ada istana yang bisa dibangun seluas itu? 1 mil itu, Pak, 1,6 kilometer. Kalikan, ayo pakai kalkulator. Cepat. Kalikan. Yang gampang dulu dah, 1,5 kilo kali 70. Berapa luasnya? 105 kilometer kali 105 kilometer. Itu baru isi bangunan. Itu baru isi bangunan, belum lagi kebun-kebun. Belum lagi taman-taman yang ada di luar. Belum lagi interior di dalamnya, kata Nabi. Batu batanya adalah dari emas padat luar dalam. Batu batanya emas padat luar dalam. Besar batu bata itu kalau dikali-kalikan sama dengan mobil Fuso. 1 batu bata. Disusun itu. Sementara semennya, pasirnya dari yakut dan zabarjad. Masya Allah. Lalu kata Rasulullah, nanti di dinding rumah itu ada bertaburkan mutiara. 1 butir mutiara itu, kata Rasulullah, kalau bumi ini dengan segala kekayaannya dijual, belum akan mampu membeli 1 butir mutiara itu. Saking mahalnya. Dan itu milik kita, atas nama milik kita. Masya Allah, Masya Allah. Betapa kayanya kita nanti di dalam itu baru rumah atas nama milik kita loh. Ada bonus-bonus rumah dikasih ke kita nanti. Kan banyak orang-orang kafir yang masuk neraka kan. Rumah mereka kan nganggur di surga itu. Ibu tahu nggak ke siapa dibagiin? Ke ibu. Allah. Masya Allah. Inilah dia. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan kepikir nanti ya, Ustadz kalau segede itu berapa nanti tanah yang habis, berapa rumah. Lah masalahnya 1 surga aja luasnya seluas ini. Masuk akal nggak? Masuk akal banget. Orang yang paling terakhir masuk surga, Bapak. Aku benar-benar tahu orang yang paling terakhir masuk surga. Dialah yang paling terakhir keluar dari neraka dari umatku, kata Nabi. Saya betul-betul tahu orangnya. Laki-laki. Alhamdulillah bukan ibu-ibu ya. Laki-laki, Pak. Cuma nggak tahu kita siapa orangnya. Setelah dia dimasukkan ke surga, bahasa singkatnya saja nih. Setelah dia dimasukkan ke surga, baca ini kisah di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tamasya ke Surga. Hadis ini Nabi ceritakan perjalanan orang yang paling terakhir masuk surga. Tahu nggak, Bu? Ini orang paling terakhir loh. Surga yang dimasukinya, Pak, yang paling rendah. Surga yang paling rendah nanti di akhirat. Apa kata Rasulullah? Allah berikan untuk orang yang paling terakhir masuk surga itu kekayaan manusia yang terkaya di muka bumi ini.
Siapa orang yang paling kaya di muka bumi yang nggak akan mampu dikalahkan kekayaannya oleh siapapun? Nabi Sulaiman. Dialah orang yang paling kaya di muka bumi yang tidak akan pernah sampai hari kiamat dalam Al-Quran loh. Dalam Al-Quran sampai hari kiamat nggak akan ada orang yang sanggup mengalahkan kekayaannya. Allah kasih untuk dia 10 kali lipat kekayaan Nabi Sulaiman untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Masya Allah. Nggak kebayangkan? Nggak kebayangkan? Makanya itulah surga. Pantaskah dunia yang hanya bangkai busuk ini menjadikan kita tidak pantas masuk surga? Kita tamak, kita rakus, akhirnya kita menipu, kita mencuri, kita berzina, kita melakukan kezaliman. Surga yang maha menyenangkan menanti kita, nama kita yang ada tertera di sana ternyata akan jadi hadiah untuk orang lain, bukan kita yang menikmatinya. Ya Allah, ya Allah. Makanya ketika Allah memanggil, inilah panggilan ke surga. Segeralah kamu hai hambaku menuju surga. Segera, jangan tunda-tunda. Untuk taubat itu jangan tunda-tunda. Jangan pakai entar udah tua. Emang ada malaikat maut ngasih surat, ente masih aman 20 tahun lagi? Ada nggak? Pernah? Kan nggak ada kan? Nggak pernah. Orang sehat didatangi mati, anak kecil didatangi mati, penguasa raja didatangi mati. Nggak ada jadwal tertentu. Harus nunggu tua dulu? Enggak. Abang saya seumur saya udah meninggal dunia, padahal dia kekar badannya. Dia kuat, sehat, lebih besar, lebih tinggi daripada saya. Meninggal dunia duluan di umur saya. Dia udah meninggal 3 tahun yang lalu. Allah ambil dia. Sementara ayahanda saya beberapa bulan lagi pas 100 tahun umurnya. Ayahanda saya masih hidup. Bu Afni udah ketemu sama Buya? Belum ya. Ayahanda saya masih hidup loh Pak, udah tua. Masih hidup. Masih lincah aja kesana kemari. Anaknya ada 2 orang meninggal. Anaknya yang paling tua usianya 79 tahun udah meninggal. Kami ibunda kami banyak, ada 9 orang. Ya, jadi anak ayahanda dari istri yang pertama udah usia 79 tahun dan meninggal duluan. Ayahanda masih hidup. Lah itu dia. Ada yang kecil udah meninggal. Ada yang sampai setua itu masih hidup. Maka kita nggak tahu. Oleh karena itu hamba-hamba Allah, sekali lagi, janganlah sampai karena bangkai kehidupan dunia ini yang busuk ini menjadikan kita tidak halal masuk surga. Allah suruh kita, hai hambaku, ayo ke surgaku, ayo ke surgaku. Allah panggil nih, Allah panggil kita ke surga, kampung halaman kita dipanggil kembali oleh Allah. Jangan lupa daratan ya. Kamu di dunia cuma pendatang. Pendatang itu harus tahu diri bahwa dia akan meninggalkan kembali tempat ini. Harus tahu diri. Kita nggak lama di sini. Hai hamba-hamba Allah, kita nggak lama, kita cuma pendatang. Kun fid dunya ghariban aw 'abiras sabil, kata Rasulullah. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti penyeberang jalan. Transit sebentar. Kamu di dunia orang asing, kita ini orang asing. Jadilah di dunia ini kayak orang asing. Lah orang asing, Pak. Bapak cuma transit lalu Bapak bangun rumah di situ. Mantep nggak cara berpikirnya atau bodoh? Bodoh. Maaf nih, sebenarnya yang dimaksud adalah jangan sampai kita pencarian kita di dunia lalu kita tinggal untuk di dunia. Mestinya dibawa dong sampai ke akhirat. Pencarian kita dibawa sampai ke akhirat. Coba Ibu buka di YouTube nanti, dengarkan ceramah saya tentang ratapan orang-orang yang sudah meninggal. Ratapan orang yang sudah meninggal, rata-rata pengen balik. Apa yang dia minta? 2 saja. Izinkan aku balik sebentar, aku ingin sedekahkan semua pencarianku yang aku cari selama aku hidup. Supaya kebawa sampai ke akhirat. Yang kedua, aku ingin taubat dan beramal soleh, walaupun hanya sebentar. Ini permintaan. Ya, baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, Allah tak akan pernah kabulkan itu doa. Tidak akan pernah Allah kabulkan. Walau air matanya darah, Allah tak akan peduli. Sekarang Allah kasih bocoran di dalam Al-Quran. Ratapan-ratapan orang yang sudah meninggal mesti minta agar dikembalikan hidup ke dunia. Ngapain? Minta dikasih waktu untuk menyedekahkan harta. Ternyata anaknya yang menikmati itu harta. Anaknya bukanlah anak-anak yang soleh, yang dengan harta itu untuk agama Allah, untuk amal soleh. Enggak. Ternyata harta itu untuk menimbun harta yang lain bagi itu anak. Orang tuanya tidak dikirimin pahala, tidak didoakan. Wah, menyesal habis. Punya anak gelarnya insinyur, profesor, doktor, gubernur, menteri, ini tak berguna sedikit pun. Sebaik dia meninggal, hartanya sudah digarap duluan oleh ahli warisnya. Habis itu yang bertanggung jawab dengan harta pencarinya dia nanti di hari kiamat. Sementara yang menikmati orang lain.
Makanya Rasul bertanya kepada para sahabat, Pak, di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasul bertanya, ayyukum maluhu ahabbu ilaih min mali ghairih? Manakah di antara kamu yang harta milik pribadinya yang dia sukai atau harta orang lain yang dia sukai? Bapak jawab apa, Pak, kira-kira? Ini Nabi nanya para sahabat. Anggaplah kita sekarang ini ditanya oleh Nabi. Ayyukum maluhu ahabbu ilaih min mali ghairih? Manakah di antara kamu yang harta pribadi milik diakah yang lebih dia sukai atau harta milik orang lain yang lebih dia sukai? Bapak kira-kira lebih suka harta mana? Milik sendiri, Pak, ya? Bapak sama? Hah? Milik orang lain yang lebih Bapak sukai? Ketika ditanya itu, dia pokoknya yang ada di mainnya itu orang lain lebih kaya dari dia gitu ya. Dia inginkan ada orang tersebut gitu. Pertanyaan Nabi jelas. Manakah di antara kamu harta milik pribadi diakah yang lebih dia sukai ataukah harta milik orang lain yang lebih dia sukai? Jawaban para sahabat normal. Maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Tentulah harta milik pribadi kami yang lebih kami sukai daripada harta milik orang lain. Nah, apa kata Nabi? Ma qaddamta maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Ini loh. Hartamu adalah yang engkau kirimkan kepada Allah. Saya ulangi, hartamu adalah yang engkau kirimkan kepada Allah. Adapun harta orang lain adalah yang engkau sengajakan sebagai warisan untuk ahli warismu. Kalau kamu memang menyukai hartamu milikmu, maka kirimkan pada Allah. Sementara kalau kamu menjadikan harta itu diniatkan sebagai ahli waris, sebagai warisan untuk ahli waris, maka itulah harta orang lain. Sementara yang dihisap adalah kita. Rugi nggak? Kita habiskan semua umur kita untuk mencari harta, lalu yang menikmati orang lain. Bu, ibu punya anak kan, Bu? Ibu punya anak. Tahukah ibu, anak ibu itu pada hari kiamat diputus-putuskan oleh Allah, nggak ada hubungan sama sekali lagi dengan ibu. Nggak ada hubungan. Fataqatta'at bihimul asbab. Allah putuskan semua hubungan yang pernah terjalin di dunia. Ini suamiku, di akhirat nanti dia nggak peduli. Ini istriku, di hari kiamat dia nggak akan peduli. Ketemu sama anak dia akan buang muka. Bahkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang dulu saling berkasih sayang di dunia, saling mencintai atas nama anak, istri, keluarga, mak, mama, papa, apalah namanya, pada hari kiamat nanti adu akan memusuhi. Ayo, pencarian kita dia menikmati di dunia, habis-habisan umur kita untuk membesarkannya. Di akhirat dia jadi musuh buat kita. Mau? Kalau nggak mau, maka cepat ketika masih hidup, andalkan diri sendiri untuk beramal. Ya Bu ya, ibu berharap anak ibu, ternyata sayang banget anak ibu yang ibu besarkan, anak bapak yang bapak besarkan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Boro-boro nunggu sampai ke akhirat. Di dunia aja ketika kita masih hidup, dia udah nggak berbakti dengan kita. Ketika kita sudah mati, cepat-cepat yang menguburkan kita supaya harta kita dia yang nikmati. Kalau dia bersuami, maka dia habiskan bersama suaminya. Orang yang nggak ada kena-mengena dengan kita, nggak ada hubungan apa-apa, dia menikmati pencarian kita, Pak. Yang dihisap kita. Ayo, saya mengajarkan Bapak untuk jadi egois nih. Saya ajarkan ibu agar jadi egois. Perhatikan diri sendiri. Kecuali kalau anaknya masih kecil-kecil. Memang nggak boleh kita meninggalkannya dalam keadaan Tapi kalau anaknya yang wanita udah kawin, yang laki-laki udah lewat umur 15 tahun, pencarian kita bawa ke akhirat. Pencarian kita bawa ke akhirat. Anak suruh cari sendiri. Ini yang benar dalam konsep Islam. Yang laki-laki di atas umur 15 tahun harus sudah pandai cari nafkah sendiri. Yang wanita sampai dia kawin. Sudah kawin dia, udah tanggung jawab suaminya. Pencarian kita bawa ke akhirat, nikmati sendiri. Ustaz, saya mau tinggalkan anak saya dalam keadaan nggak miskin. Kalau kecil-kecil baru haram kita meninggalkan dalam keadaan miskin. Jangan sampai dia jadi anak pengemis. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali ke sini. Jadilah orang yang peduli dengan diri sendiri. Makanya benar sikap ibu-ibu, buka cincin. Bukan anting-anting, untuk agama Allah. Bukan untuk siapa-siapa, kembalinya untuk dia. Itulah yang milik dia.
Sementara yang ditahan, habis kita meninggal, udah diambil oleh ini anak, ini menantu, ini anu. Wah, kita bagi-bagi mereka. Sayang amat. Pencarian kita, milik kita, jadi milik orang lain. Kita kembali ke sini. Seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Ayat 134. Baik Bapak, Ibu. Supaya jangan terlalu jauh, sampai di sini ada pertanyaan, saya buka 10 menit. Ya. Iya. Bagus, pertanyaan Ibu bagus sekali. Ibu kita bertanya, di dalam Al-Quran itu senantiasa berpasangan. Aqimus sholah, lanjutannya. Wa atuz zakah, dirikan sholat dan bayarkan zakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, di dalam Al-Quran ini banyak sekali Allah mempasang-pasangkan sesuatu. Ketahuilah, apakah rahasianya? Rahasianya adalah Allah tidak akan terima yang satu ini bila yang satu ini tidak ada. Salat mau, zakat nggak mau, salatnya ditolak oleh Allah. Gitu ya. Taat pada Allah mau, tapi taat pada Rasul nggak mau. Kan atiullah atiur Rasul kan? Taat pada Allah mau, taat pada Rasul nggak mau. Maka taat pada Allah dianggap oleh Allah hapus, nggak ada. Orang-orang ingkar sunnah Pak, yang menolak sunnah. Sementara dia nerima ayat diterimanya semua, Al-Quran diterima semua, tapi hadis Nabi dia nggak terima. Kan ada kelompok ingkar sunnah ya. Nah ini orang ditolak oleh Allah, keislamannya nggak diakui. Asyhadu an la ilaha illallah, pasangannya apa? Nah kalau asyhadu an la ilaha illallahnya ada, tapi asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya nggak ada, ditolak oleh Allah asyhadu an la ilaha illallahnya. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani, seluruh agama yang lain yang ngakui Allah itu ada, ahad umpamanya, maka tetap tertolak selama dia tidak mau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pasang-pasangan begitu. Ya Bu ya. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada satu kabilah nggak mau bayar zakat. Dihukum oleh para sahabat. Sepakat seluruh sahabat mengatakan murtad. Murtad. Mula-mula Umar agak gelisah. Wahai khalifah, wahai Abu Bakar, mereka kan masih syahadat. Mereka kan masih sholat. Hah? Kok mereka dihukumi kafir? Kenapa mereka dikatakan murtad? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Karena mereka telah memisahkan satu kewajiban yang telah Allah wajibkan. Lau mana'u iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulullah laqataltum alaih. Kalau sempat mereka tidak mau membayar zakat yang dulu sudah mereka bayarkan kepada Rasulullah, saya akan perangi mereka di atas itu. Sampai akhirnya mantaplah hati Umar bahwa memang mereka sudah murtad. Inilah dia pekerjaan pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, qitalul murtaddin, memerangi kaum murtad. Padahal masih syahadat, masih sholat. Tapi ada satu di antara syariat Allah, rukun Islam yang ditolaknya, yaitu wajib bayar zakat. Kafir. Dia Muslim. Iya. Gampang. Kalau orang kayak gitu nggak perlu pakai dalil, Bu. Kalau orang kayak gitu nggak perlu pakai dalil. Dia ada nggak masukkan anaknya ke universitas? Ada nggak dia memasukkan anaknya ke universitas? Ada. Pokoknya dia masukkan anaknya ke Universitas Trisakti. Untuk bisa diterima di Trisakti itu ada persyaratan nggak?
Kalau nggak memenuhi persyaratan, mungkin nggak anaknya diterima. Ada persyaratan. Setiap mau kemana saja pasti ada persyaratan. Dia ada nggak dia pergi ke Bali? Ada nggak dia pergi ke Hawaii? Kalau dia pergi ke luar negeri punya ke Hawaii, dia pergi ke Sydney, ke Melbourne, kemanapun dia mau pergi, ada syarat-syarat untuk bisa diterima di sana nggak? Iya. Masuk surga juga ada syaratnya. Nah, kalau kita mau menelusuri dan memenuhi syarat-syaratnya, kita akan sampai ke Melbourne, kita akan sampai ke Sydney, kita diterima. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat itu ditolak nggak? Masuk surga juga ada syaratnya. Oh, saya naik dewe, mau masuk surga tapi nggak memenuhi syarat, nggak bisa. Oh, emang surga punya nenek moyang loh, kan gitu kan? Kan enggak kan? Ada syaratnya. Dan Allah menyebutkan syarat-syarat itu. Di antaranya nih ayat. Uiddat lil muttaqin. Aku sediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Syaratnya harus orang bertakwa. Orang fajir nggak memenuhi syarat, nggak mau sholat, nggak memenuhi syarat. Malah di dalam Al-Quran Allah ceritakan, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Jawaban mereka, lam nakum minal musallin. Dulu kami nggak mau sholat, ya kan? Nggak masuk surga. Ya kalau dia nggak mau sholat, masuk neraka. Apa nerakanya? Saqar. Tapi kan kami muslim. Ya yang masuk neraka saqar itu orang muslim yang nggak mau sholat. Iya toh. Saya orang Padang loh, nggak ngerti apa itu. Tapi pada intinya Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan dia mimpi mau masuk surga, sementara tidak memenuhi karakter syarat-syaratnya. Mau masuk Damri aja, naik Damri dari airport, mau ke Bogor, mau kemana, naik Damri, harus bayar tiket nggak? Harus bayar tiket nggak? Mau bayar tiket baru dibawa. Tapi kalau nggak mau beli tiket, jangan mimpi mau dibawa, diturunin di tempat. Sorry ya, ente nggak berhak naik mobil ini. Baik, gampang, nggak usah pakai dalil-dalil ayat, nggak usah pakai hadis, ngomongin orang kayak gitu, ya, ya. Hanya anak yang soleh, hanya anak yang soleh, itu harus anak kandung, karena kalimatnya waladun, walad itu anak kandung. Yang soleh berarti akidahnya benar, ibadahnya sesuai sunnah, dan dia mengerjakannya ikhlas karena Allah. Anak yang macam ini bukan anak yang gelarnya doktor, bukan anak yang gelarnya profesor, itu mah nggak bermanfaat. Tapi yang soleh, doktor soleh mantap, tapi biar tukang becak tetapi soleh. Yang kita harapkan anak kita ini soleh dulu, baru nanti masalah pekerjaan itu nomor sekian. Ya Bu ya. Ibu kalau punya anak perempuan, carikan suami yang soleh untuknya. Nanti suaminya akan bawa dia menjadi wanita solehah. Ibu beruntung punya menantu soleh. Begitu. Kalau ibu punya cucu, punya anak, dari sekarang masih kecil, masukkan pesantren supaya jadi anak yang soleh. Kalau ibu masukkan sekolah biasa, jadi orang biasa. Umumnya gitu ya. Maka ibu nyesel punya anak, udahlah uang dikeluarin terus, dia digedein terus, sementara dia bukan jadi orang soleh, jadi orang salah. Silakan, ada yang lain? Ya. Kiranya kita sudah masuk ke pesantren segala sudah, tapi bukan cita-cita kita saja. Bergeraknya dia ke arah lain. Sayangnya kalau dimasukkan pesantren yang nggak benar, ini masalahnya. Iya. Benar. Pesantren yang benar. Ya. Terus? Tidak hanya mengilmui tadi apa yang kita sebutnya. Begini, ada beberapa faktor yang harus menunjang loh Pak ya. Saya tidak akan menohok orang-orang tertentu. Kadang dia masukkan anaknya ke pesantren, afwan. Tetapi ada dari sisi lain, si orang tua tidak mendukung tuh anak. Seorang tua tidak mendukung tuh anak. Macam mana tidak mendukung maksudnya? Dia dimasukkan ke pesantren, sementara orang tua mendapatkan biaya untuk masuk pesantren dari hasil korupsi. Contoh, atau dari dana yang diribakan. Berkah nggak itu? Enggak kan? Nggak berkah. Bahkan ulama, bapaknya kiai, ternyata ini kiai matre. Anaknya jadi pecandu narkoba. Ya. Ini kiai yang matok harga. Saya satu kali ceramah 50 juta. Di luar tiket PP, penginapan segala macamnya. Kemudian yang disampaikan juga banyak menyesatkan umat.
bukan malah membenarkan umat. Akhirnya anaknya jadi gitu Pak, dia ngasih makan. Atau bukan ngasih makan aja, oke lah, hartanya halal, rezekinya halal. Ada unsur yang lain. Sementara dia memasukkan anaknya ke pesantren, dia asik bergelimang dengan maksiat di luar sana. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan hidupnya, ya, bayang-bayang anak untuk anaknya adalah bayang-bayang yang gelap, bayang-bayang yang kotor. Anak menyaksikan bapaknya ternyata orang yang tidak benar. Bapaknya pezina, anaknya masuk ke pesantren. Anak akan niru. Dan seterusnya. Makanya perlu muhasabah ya. Kita perlu muhasabah. Ya, kita perlu muhasabah. Kita di rumah, anak kita masuk pesantren. Pas masuk ke rumah, kita yang ngurus anak malah. Di rumah kita nonton. Di rumah kita lalai sholat. Ketika anak kita sholat, kamu aja sholat. Malah kita tidak seirama istilahnya kan. Bukannya kita yang mendidik, malah kita yang menghancurkan nilai-nilai pendidikannya yang ada. Kadang-kadang begitu. Atau kadang-kadang yang lain. Jadi banyak Pak. Ada yang perlu kita nilai diri kita. Afwan ya, saya pernah datang ke dua orang tua bawa anaknya. Anaknya ini mengalami gangguan mental. Gangguan mental. Mau belajar itu susah. Mau sholat itu susah. Mau ini susah. Lalu singkatnya, orang tuanya, ibu bapaknya kami wajibkan hadir. Lalu tuh anak juga hadir. Kami coba beri tausiah, lalu kami ruqyah. Tahu nggak Bapak siapa yang bereaksi? Kedua ibu bapaknya yang bereaksi. Anaknya nggak ada masalah. Ternyata yang bermasalah itu adalah dua orang ibu bapaknya. Gitu. Ya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada tema kita. Kita sambung ayatnya, ya. Cukup Pak ya? Kalau kasusnya Nabi Nuh dengan Kan'an bagaimana? Gimana? Kasus Nabi Nuh dengan Kan'an. Bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Kalau kasusnya Nabi Nuh dengan Kan'an. Nabi Nuhnya nabi, orang benar. Ya, sementara anaknya orang celaka. Sama dengan Nabi Ibrahim. Anaknya orang benar, bapaknya orang celaka. Ya, bisa begitu kan? Bisa terjadi saat ini juga Ustaz. Bisa. Kenapa tidak? Tetapi orang tua tidak boleh pernah berhenti dari mendoakan kepada Allah anaknya untuk pada kebaikan. Nggak boleh pernah berhenti selagi masih hidup. Titipkan terus pada Allah agar Allah robah hati anak kita. Agar Allah robah hidup anak kita kepada yang lebih aslam, kepada yang lebih lurus. Doa kita pasti akan Allah kabulkan. Yauman ma, suatu hari. Mungkin ketika kita hidup kita tidak sempat menikmati anak kita sudah dapat kebenaran. Tapi ketika kita meninggal, doa itu tetap tersimpan di langit dan Allah sudah mencatat setiap doa yang mengangkat tangan kepadanya sebelum dia menurunkan tangannya, Allah sudah perintahkan malaikat, catat doanya pasti saya kabulkan. Sebelum dia menurunkan tangan, sebelum si hamba ini menurunkan tangan, Allah sudah perintahkan malaikat pencatat, catat doanya saya kabulkan. Cuma masalahnya dikabulkan cepat, ditunda sedikit, ditunda lama, yang ada nanti pengkabulannya hanya berbentuk pahala dan di akhirat dia menerima hasilnya. Ya kan? Oke. Iya, itu doa general ya, doa yang umum, silakan doalah. Sebutkan nama anak kita, kan ada anak yang paling bandel di antara anak-anak kita. Sebutkan berulang-ulang namanya dalam doa. Sebutkan. Ingat tuh, ingat wajah anak kita, lalu sampaikan, nih anakku ya Rabb, yang ada yang dalam ingatan hamba ini si fulan. Dia ya Allah sangat keras hatinya, sangat keras mulutnya, sangat keras tingkah lakunya. Ya Allah, cuma Engkau yang mampu melunakkannya. Ya Allah, berilah hidayah. Mungkin kita tidak sempat menikmati perubahannya itu ketika kita masih hidup, tapi doa itu bekerja. Doa itu bekerja. Ya. Kita lanjut ayat yang ke-134. Panggilan ke surga. Untuk siapakah surga itu disediakan oleh Allah? Untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa macam mana? Lanjut 134. Perhatikan. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kaziminal ghaiz والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allahumma arhamna bil Quran. Orang yang bertakwa itu di ayat ini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lihat terjemahannya apa di situ? Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mereka berinfak dalam keadaan rezekinya lapang,
dan dalam keadaan ekonominya susah, tetap berinfak. Yang biasa, dan ini nggak istimewa, biasa nih. Rezeki lapang, infaknya lancar. Rezeki sempit, apa yang terjadi? Infaknya juga menyempit. Enggak, bukan kayak gini yang istimewa. Allah yang Allah akan masukkan surga itu yang istimewa. Kalau ibu berinfak, ibu duitnya banyak. Ibu berinfak 100.000. Menurut Allah itu nggak istimewa. Orang yang hidupnya pas-pasan, dia mampu berinfak 100.000, istimewa menurut Allah. Karena bagi dia itu susah. Ibu, orang yang kelas ibu infaknya itu 100 juta. Sementara uang ibu miliaran. Ibu miliarder. 100.000 orang kaya, 100.000 orang sederhana menengah ke bawah, nilainya beda. Nah, yang Allah maksudkan penghuni surga di sini adalah yang mengeluarkan infak, bukan mengeluarkan sedekah. Awas, ini ada beda. Awas, ada beda. Antara infak dengan sedekah itu beda. Apa bedanya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah sedekah itu general. Tetapi secara umum dipahami sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita. Itu namanya sedekah. Seperti kita beri sama emak kita. Sedekah itu. Kita beri sama anak kita. Sedekah. Kita beri untuk ipar kita, sepupu kita. Sedekah. Kita beri untuk cucu kita. Sedekah. Kita berikan untuk istri kita. Adalah sedekah. Masih ingat nggak? Makanan yang kau berikan kepada mulut istrimu adalah sedekah. Itu sedekah semua itu. Tapi kalau infak adalah harta yang khusus dikeluarkan untuk perjuangan agama Allah. Awas, saya ulangi. Infak adalah harta yang dikeluarkan khusus untuk perjuangan agama Allah. Kalau kita beri kepada orang tua kita, kita ingat bahwa dia sudah berjasa dalam hidupnya untuk membesarkan kita. Kita berikan pada anak kita, kita ingat ini adalah anak saya. Mudah-mudahan nanti dia bisa membalas jasa. Kita berikan kepada ipar kita, sepupu kita, karena masih kerabat dan famili kita. Istimewa nggak tuh? Belum begitu istimewa, tapi dapat pahala. Dapat pahala. Pahalanya berapa, Bu? 10 kali lipat sedekah. Ya kan? 10 kali lipat. Tapi kalau infak, berapa? Berapa? Surah Al-Baqarah 700 kali lipat. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya langsung dengan kita. Betul-betul murni dari iman, infak nih. Untuk perjuangan dakwah. Untuk perjuangan jihad fisabilillah. Untuk perjuangan pesantren. Untuk perjuangan ini. Untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Infak. Di infak inilah orang banyak berat mengeluarkan. Kenapa? Merasa mengeluarkan sesuatu yang tidak akan berguna untuk dia. Kalau sedekah masih ada guna. Ini untuk anak saya. Ini untuk istri saya. Ini untuk ipar saya. Sepupu saya. Betul nggak? Atau setidaknya ini untuk masjid lingkungan saya. Masih ada nama sayanya. Masih ada nama sayanya. Tapi kalau infak fisabilillah, betul-betul lepas. Nggak ada hubungan dengan dia. Dan itu adalah untuk agama Allah. Untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam ke Suriah sekarang. Ke Palestina. Bapak keluarkan uang ke sana. Itu adalah infak fisabilillah. Mereka bisa nggak balas jasa kita? Nggak bisa. Tapi kalau anak masih bisa diharapkan. Kalau orang tua, kita ambil hatinya, mudah-mudahan dia mendoakan kita. Masih ada yang kita harapkan, istilahnya ya. Baik, kalau infak, lepas. Dan itu adalah untuk kepentingan dakwah. Untuk kepentingan jihad fisabilillah. Untuk kepentingan menuntut ilmu. Untuk kepentingan pesantren. Untuk kepentingan, ya ini yang namanya infak fisabilillah. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu. Yang seperti ini. Saya jujur saja. Alhamdulillah ya. Sekarang, pesantren kita sudah punya tanah sendiri. Di tengah kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tapi tahu tidak Bapak Ibu, betapa sulitnya kami menebus tanah itu. Sulit sekali. Sulit. Lama untuk dapat kami bisa menebusnya. Kami sampaikan pada kaum muslimin, ayo kaum muslimin, kita mau beli tanah untuk pesantren. Pak, ada yang mengeluarkan 1.000. Emang beli apa tanah bisa 1.000? Mau beli tanah surga dia. Uangnya 1.000. Ada yang 10.000, udah keren.
Yang paling keren itu Bu, dan itu jarang nampak yang seperti itu, 100.000. Padahal tanah harganya 350.000 1 meter. Yang mau dibebaskan 5.200-an meter. Tapi istilahnya tetap saja ada orang-orang yang calon penghuni surga ini. Berani dia 5 juta, 10 juta, berani dia. Padahal secara ekonomi dia terhitung kaya dan kaya ke bawah. Kayanya ke bawah, nggak kayanya ke atas. Secara ekonomi ada orang yang seperti itu. Pas kita telusuri ekonominya macam mana, ternyata Pak, Masya Allah, dia bukanlah orang-orang kaya-kaya banget. Dia sanggup berinfak sampai ada yang 100 juta. Subhanallah. Dia datang lihat, langsung survei ke tempat. Oh, dia langsung datang ke notaris. Ternyata memang proses sedang berjalan. Maka dia tegas. Saya lanjutkan. Wah, ini ada orang kayak gini. Ternyata ekonominya juga sedang mengalami ujian. Dia seperti itu. Ada satu lagi, sepasang suami istri. Sudah hampir 3 tahun, udah lewat 3 tahun, dia mengalami kesulitan ekonomi yang dahsyat. Ternyata sedekahnya nggak berhenti, infaknya nggak berhenti untuk urusan agama Allah. Padahal dia sudah sangat sulit ekonominya. Baik Bapak Ibu, yunfiquna fis sarra, wahai calon-calon penghuni surga. Amin. Wahai calon-calon penghuni surga, berinfaklah untuk agama Allah. Berinfaklah untuk agama Allah. Dalam kondisi ekonomi kita sempit, dalam kondisi ekonomi kita lapang. Lanjut. Siapakah calon penghuni surga berikutnya yang dipanggil? Awas, ini berat loh Bu. Yang berikutnya, ini berat. Wal kadhiminal ghaiz. Apa artinya Pak? Dan orang-orang yang senantiasa surga, tahan tuh emosi. Ingat, ini harganya surga loh. Menahan emosi itu bukan ringan. Nabi pas lewat, orang sedang adu jotos. Ya, lalu jatuh berguling-guling dan bergulat-gulat. Kalau sekarang apa namanya? Wrestling ya. Sedang bergulat-gulat seperti itu, kata Nabi. Mau nggak kalian saya kasih kabar siapakah orang yang lebih kuat? Ketika dia menang kan, menang tuh mengangkat tangan, yang lain bersorak-sorai. Kata Rasul, nggak ada apa-apanya tuh. Kalian mau tahu nggak siapa yang paling kuat? Siapa yang paling kuat? Laisal qawiyyu minkum, bukanlah orang yang kuat di antara kamu. Man ghalabal aduwah, orang yang mampu mengalahkan musuh waktu bergulat. Man ghalabal aduwah fi sira'ih, bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat adalah yang mengalahkan emosinya ketika dia sedang emosi. Ketika dia mulai naik ke atas darahnya, naik ke atas, naik ke atas, dia tahan. Dia buat calling down. Sesungguhnya Pak, ketika kita sedang emosi, di dalam kitab Talbis Iblis, dalam kitab Perangkap Setan, yang ditulis oleh Syekh Ibnul Jauzi, ketika seseorang sedang emosi, dia perturutkan emosinya, setan masuk ke dalam darahnya. Ketika setan masuk ke dalam darahnya, menggelegak darah itu, naik terus ke atas. Nah, kalau dia perturutkan, matanya udah tegang tuh, udah bukan mata dia lagi, udah mata setan. Lihat orang-orang sedang emosi, matanya tegang nggak? Udah seperti apa tuh ngeliat? Kepalanya gemetaran, matanya udah keluar akar-akar di matanya itu. Ya kan Pak? Benar kata iblis kepada Musa alaihissalam di kitab Talbis Iblis. Ketika sedang emosi, lalu dia perturutkan emosinya, saya kuasai darahnya, saya kuasai jiwanya, saya ada di matanya ketika itu, saya ada di darahnya. Makanya ketika sedang emosi, seseorang sudah tidak lagi menguasai dirinya. Nggak ada orang yang emosi kata-katanya yang bagus. Betul Pak? Nggak ada. Orang yang sedang emosi, yang perturutkan emosinya, kata-kata yang keluar itu bagus, nggak ada. Yang keluar itu pasti yang kotor, pasti yang jelek. Anjing lu, babi lu, macam-macam kata-kata tidak pantas keluar dari mulutnya. Ya, sikapnya pun tidak ada yang bagus. Gerakan dan tingkah lakunya tidak ada yang bagus, kasar semua. Karena udah dari setan, bukan dia. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau sedang emosi, cepatlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cari air, wudu cepat. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan-pelan Pak. Jangan coba a'udzu minasyaitonir rajim. Enggak berhasil. Tapi harus tenang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Bu, ketika sedang emosi, Ibu baca itu. Apa Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu cari di mana ada air wudu cepat. Robah posisi kamu. Kalau tadi sedang marah, ya, dari berdiri, cari tempat duduk. Jangan teruskan berdiri. Ini perintah Nabi loh. Cara mengendalikan emosi. Yang pertama, ta'awudz. Yang kedua, robah posisi kita. Ya. Robah posisi kita, teruskan ta'awudz. Dari berdiri duduk, ya. Kalau dari duduk berdiri, cari tempat yang lain. Jangan tetap di situ, ya. Cari tempat wudhu. Masih saja emosi, buat sholat 2 rakaat. Sunat mutlak, lamakan sujud. Masih emosi, baca Quran, tenang dah tuh. Tenang. Tapi sekali diikuti dah tuh. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu akan kebawa oleh arus emosi dan penyesalanlah yang akan didapat. Seorang sahabat datang kepada Nabi, saya ingin masuk surga ya Rasulullah, ajarkan saya amalan yang dengannya saya pasti masuk surga. Nabi tahu ini orang pemarahnya luar biasa. Apa perintah Nabi? La taghdab, kamu jangan lagi marah. Ya Rasul, yang benar ya Rasul, amalan ya Rasul. Ya itu di amalan kamu. La taghdab, kamu jangan marah. Ternyata benar ya. Untuk bisa masuk surga adalah mampu menahan amarah untuk bisa masuk surga. Tahan amarah itu amalan loh Bu. Menahan amarah itu adalah amalan. Jangan pikir itu bukan amalan. Sampai-sampai sahabat bertanya, saya ingin masuk surga, jangan marah kata Nabi. Nabi tahu dia pemarahnya minta ampun. Tapi kalau marah agama kita ini diinjak, wajib. Marah ketika anak gadis kita dibawa laki-laki yang nggak jelas, wajib. Nggak marah, ajib. Wajib marah. Kalau nggak, dayus. Istrinya udah bercumbu dengan laki-laki lain, udah mesra dengan laki-laki lain, dia diam aja, nggak marah, dayus. Nggak boleh mau mencium bau surga. Ya. Wal kadhiminal ghaiz. Ayo calon-calon penghuni surga. Ayo calon penghuni surga, tahan emosi. Emosinya tahan. Tahan apa Ibu? Tahan apa? Emosinya. Tolong ditahan. Wal kadhiminal ghaiz. Kalau mau panggilan surga ini kita yang terpanggil, maka emosinya. Jatuh gelas oleh anak kita. Sangka baik dulu, pasti anak saya nggak menyengaja. Iya kan? Mana ada anak yang dengan sengaja menumpahkan air di karpet. Anaknya umur 2 tahun, 3 tahun. Kitanya yang kurang telaten. Kitanya yang kurang, kenapa gelasnya tidak dijauhkan dari jangkauan anak-anak? HP kita masuk ke dalam air, namanya juga anak-anak. Ya. Jadi sekarang sangka baiknya dulu dimunculkan. Suami jauh-jauh udah pulang, ternyata titipan kita, pesanan kita nggak dibelinya. Sangka baik dulu, supaya bisa meredam emosinya dan seterusnya. Wal'afina 'anil nas. Ini yang ketiga. Ini juga berat. Maafin orang. Berat ini. Apalagi orang itu udah nyata-nyata nyakitin kita, udah nyata-nyata mengkhianati kita, udah nyata-nyata dia melukai hati kita. Nggak gampang loh maafin orang. Nggak gampang. Sampai 7 turunan aku tak maafkan kau. Waduh. Sampai 7 turunan, entah ketemu apa enggak. 7 turunan keduanya entah ketemu atau enggak. Udah bersumpah dia nggak akan maafin. Abu Bakar disakitin Bu oleh ponakan kandungnya sendiri. Gimana disakitin Abu Bakar? Abu Bakar ponakannya yang dia kasih belanja tiap bulan ternyata ikut memfitnah kisah hadisul ifki. Istri Rasulullah Aisyah, putri kandung Abu Bakar, dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'tal. Sakit hati Bu. Ternyata yang ikut menyebarkan berita ini adalah keponakan kandungnya langsung, Abu Bakar. Ketika turun ayat yang menyatakan Aisyah tidak berzina, seponakannya taubat pada Allah. Apa kata Abu Bakar? Ya dah, saya maafkan. Tapi belanja untuk dia udah nggak ada lagi. Belanja bulanan yang selama ini dikasih. Itu udah maafkan apa belum? Kalau masih ada nyisain sesuatu, menandakan belum maafkan itu. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nur, maafkanlah dengan sempurna, lanjutkanlah belanja yang sudah engkau biasa berikan kepadanya. Itu baru maafin.
Iya dah saya maafin, tapi untuk tegur sapa nggak ada cerita ya. Itu bukan maafin namanya tuh. Saya udah maafkan, tapi untuk jadi teman kayaknya nggak deh. Iya, pakai tapinya. Itu belum maafin. Yang maafin itu adalah fa'fu wasfahu. Ini pasangannya, Bu. Maafkanlah dan lapangkanlah, yang tersimpan di dada itu buang. Tapi nggak bisa, Ustaz, melintas terus dia. Saya. Yang melintasin itu setan. Yang menyebabkan apa yang dibuatnya sama kita itu terlintas terus ke bawah terus, itu namanya setan. Belum maafin namanya itu. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan orang-orang lain. Maka inilah dia orang yang layak menjadi penghuni surga. Allah maafkan. Ketika kamu maafkan kesalahan saudaramu, Allah maafkan kesalahanmu. Atuhibbuna ayya'fu Allahu 'ankum, di surah An-Nur itu. Apakah kamu suka Allah memaafkan kamu? Suka ya Allah, kata Abu Bakar. Maka maafkanlah saudaramu. Aku maafkan kamu. Subhanallah. Ya, maafkan saudara kita, Allah maafkan kita. Karena yang berhak masuk surga adalah yang sudah dimaafkan oleh kita. Pasti banyak dosa, Pak. Sampai ke akhirat kita lihat dosa kita. Mau nggak dosa kita dimaafkan Allah? Mau nggak dosa kita dimaafkan Allah? Di dunia ini rajin-rajin maafkan orang lain. Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Hah? Mau lihat surat An-Nurnya? Jangan-jangan Ustaz Zul ngarang-ngarang gitu ya. Surat An-Nur itu surat ke-24. Iya, sebentar, surat ke-24 saya lihatkan ayat yang ke awal-awal surat An-Nur. Ayat 22. Ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ini pasangan dalam Al-Qur'an yang enggak pernah terpisah. Maafkanlah dan lapangkanlah dada kamu. Lapangkanlah dan artinya jangan nyimpen juga lagi. Jangan sampai nyimpen, dibuang habis-habis. Masih melintas Ustaz, itu memang syaitan yang datangkan lintasan-lintasan, itu adalah syaitan. Teringat terus, itu adalah syaitan yang mendatangkan. Makanya setiap kali ingat, baca, aku udah taubat dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku sudah maafkan dia dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Baik. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak suka Allah mengampunkan dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim. Maka mendengarkan ayat ini, apa kata Abu Bakar? Saya suka kalau saya diampunkan oleh Allah. Maka saya ampunkan, saya maafkan ponakan saya. Hah? Baik Bapak Ibu, kita kembali kepada surah Al-Imran, penutup, terakhir. Penutup. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang muhsinin. Ibu lihat di YouTube, ada ceramah saya judulnya 3 tingkatan orang dalam beragama. 3 tingkatan orang dalam beragama. Tingkatan paling bawah adalah muslim, tingkatan pertengahan adalah mukmin, tingkatan paling tinggi adalah muhsin. Ya? Tingkatan paling tinggi adalah muhsin. Maka coba lihat nanti di sana. Ternyata salah satu karakter orang muhsin ada di ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Nah, siapa perangai orang muhsin itu? Yang pertama, suka berinfak. Walaupun keadaannya sudah sulit dan sempit, tetap berinfak dia untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal kadhiminal ghaiz. Orang-orang yang mampu dan terus menahan emosinya. Dan yang ketiga wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Inilah dia orang-orang yang muhsin. Sifat-sifat orang muhsin itu ada di sini, di ayat ini ada 3. Bapak Ibu sekalian, kita singkatkan ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang kalau buat dosa, dia cepat istighfar. Dia cepat istighfar. Orang kalau buat dosa, dia cepat istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang akan mengampunkan dosa-dosa kecuali hanyalah Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ini yang berhak masuk surga ya. Setelah dia istighfar, minta ampun, dia enggak meneruskan. Melihat kalau kita laki-laki, Pak, di airport,
ngelihat wanita cantik, auratnya terbuka, bodinya Yahud, lihat, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Itu mata dikatupkan cepat. Alihkan wajahnya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka buat. Percuma. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai berbusa pun mulutnya, matanya terus ke situ. Percuma. Memang harus dihentikan ketika itu. Nah, dosa apa yang sudah kita buat? Kita selama ini makan riba. Berhenti. Tutup rekening kita. Kalau tetap dibuka, nggak apa-apa. Sebagai untuk mempermudah jalur keluar masuknya uang, tapi jangan numpuk uangnya di situ. Tarik. Manfaatkan langsung untuk bisnis kan, untuk apa? Jangan sampai numpuk. Karena ketika numpuk berarti uang itu akan dipakai untuk ribawi oleh pihak bank konvensional, pasti. Kalau kita tobat dari zina ya berhenti. Selama ini saya ada kawan selingkuhan, saya ada 5. Beransur lah tobatnya, sekarang tinggal 2 lagi. Nanti 1. Selama ini saya berzina sehari, dalam seminggu itu mungkin 5 kali, sekarang 2 kali lagi. Udah beransur-ansur, nggak ada cerita. Emangnya mau masuk surga beransur-ansur? Pertama kepala dulu masuk surga, habis itu tangan. Ada cerita kayak gitu nggak? Kan nggak kan? Masuk surga itu kan maunya total. Makanya ninggalkan dosa juga total. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu. Kalau udah jelas salah, selama ini saya pelawan, selama ini saya pembantah, selama ini sesuka menghardik, sesuka meninggikan suara kepada suami, dan ini ternyata dosa, ini salah, maka stop. Kalau suami mau ngomong, kita mau marah, diem, langsung robah. Karena selama ini kebiasaannya kalau nggak ngelawan suami, kalau nggak membantah kayaknya nggak asik. Udah kebiasaan. Setelah tahu ini ayatnya, maka stop. Juga begitu. Terus penutup, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Inilah dia orang yang Allah ampuni dosa-dosanya. Inilah orang yang Allah janjikan untuknya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Sebaik-baik balasan untuk orang-orang yang beramal. Ternyata menahan amarah juga amal. Ya, menahan amarah, memaafkan orang lain juga amal. Itu amal loh. Kita nyangka kan amal ini selama ini hanya puasa, sholat, haji, ya, baca Quran. Ternyata menahan amarah adalah amal. Menahan emosi adalah amal. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Udah Pak? Ini panggilan surga untuk saya Pak, untuk Bapak. Ini panggilan surga untuk ibu semua. Kalau ibu tertarik, ayo penuhi syarat-syaratnya. Ya, silahkan sebutkan yang pertama tadi syaratnya. Sebutkan yang pertama syaratnya. Kuatkanlah hati kita untuk senantiasa berinfak untuk perjuangan agama Allah. Kuatkan hati kita berinfak untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bu, yang kedua, tahanlah emosi saat kita sedang emosi. Buanglah marah ketika kita sedang marah. Ini amalannya besar pahalanya. Yang ketiga, maafkanlah dengan sempurna. Maafkan, jangan tinggalkan sisa. Terus yang keempat, istighfar. Ketika kita tahu kita sudah berbuat salah, istighfar cepat. Kemudian jangan diteruskan lagi, stop. Baik, demikian saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, maka kami melanjutkan ke Kelapa Gading. Ada judul kajian kita, Inilah Cinta. Insya Allah pembahasan kita yang akan membuat orang tua-tua dan yang muda-muda akan terangsang. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Nah, mari kita istighfar dulu. Kita tutup dengan surah Wal Asri, doa kafaratul majelis. Sebentar lagi diambilkan lagi Bu. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Sabda Rasulullah, siapa yang membaca doa kafaratul majlis ini, semua dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu Allah gugurkan seluruhnya. Mari kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.